Pentahbisan Gembala Sidang GBI Sokaraja Kidul, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi, shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh tengok kanan kiri dengan senyum dari mata ya, karena kita pakai masker. Katakan, tuaian itu pasti terjadi. Amin. Boleh lihat kanan kiri depan belakang ya. Katakan, tuaian itu pasti terjadi. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Bebaskan roh kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita saudara dikatakan seperti orang yang bermimpi. Oh, waktu itu mulut kita penuh dengan lidah kita dengan sorak-sorak semangat yang menabur dengan menjunjurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Mari sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, nyatakan dengan iman, ketika Tuhan, haleluya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pastikan keadaan kita seperti orang. Amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Amin. Lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan menjujurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Ini janji Tuhan yang berjalan, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Saudaraku, apapun kondisi kita saat ini, firman Tuhan berkata, yang menabur, yang berjalan sambil meneteskan air mata, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Mari kita nyatakan sekali lagi, saudara, yang menabur, yang menabur. Yuk sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Dia berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa. Lagi saudara, suaranya boleh lebih keras lagi. Yang menabur, yang menabur dengan menjujurkan air, dengan sorak-sorai. Dia jalan sambil menabur benih. Haleluya. Sekali lagi, yang menabur dengan menjujurkan
akan pernah padamkan roh kita. Amin. Amin. Tapi biarlah roh kita terus menyala-nyala buat melayani Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Yang sepakat mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dengan keras saudara. Lebih keras lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan pekerjaan besar ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berikan. Kita berlari sampai tujuan. Yo. Lompat sama-sama. Yo, 1, 2. Jalan. Lagi. Biarlah haleluya. Tak ada banyak waktu saudaraku. Mari kita terus giat. Pekerjaan besar menunggu. Ladang siap hidup. Yuk kita berlari yuk. Mari yang mau terus menyala-nyala kita lompat yuk. Lagi biarlah lagi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Come on. Dengan iman, biarlah rohmu. Lagi saudara, biarlah. Biarlah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Sekali lagi. Biarlah rohmu dan layanilah Haleluya. Wow, saya lihat kita semua dipenuhi dengan roh Allah, amin. Roh kita terus menyala-nyala dan tidak pernah padam, amin. Kita mau terus setia melayani Tuhan. Haleluya. Yang sepakat kita beri angkat tangan sama-sama yuk. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lagi saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Dengan sungguh-sungguh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Ini kami Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekarang kita ganti saudara. Bukan biarlah rohmu, tapi katakan kepada diri sendiri. Yuk. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah. Amin. Lagi. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan sore hari ini. Roh kita semakin terbakar ya, semakin panas, semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kita terus setia untuk tetap melayani Tuhan dalam keadaan susah maupun dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Keadaan baik, keadaan tidak baik, kita tetap mau melayani Tuhan. Seperti wanita yang datang mengurapi Yesus, dia menangis di bawah kakinya dan dia berkata, aku mau tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sekali lagi kita katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidup mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Yesus, Engkau baik. Sekali lagi seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani sampai akhir. Ku tetap setia sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia. Sampai akhir ku menutup mata. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Setia Seumur hidup kami, menanti janji. selama kami masih hidup, Sampai kami mau tetap setia dapatkan untuk terus melayani Tuhan. kehidupanku.
sampai akhir ku menuntut kata, ku tetap setia. Yes, amin. Menanti janji Amin. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menunggu kata, ku tetap setia menanti janjimu. Yes Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami. Ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami persembahkan hanya bagimu. Ini hati kami, ini hidup kami hanya bagimu. Kami mau setia terus melayanimu. Mari saudara-saudaraku yang mau terus setia di hadapan Tuhan, mari kita angkat penyembahan kita bagi Dia. Mari kita mau bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Bagimu segala hormat, bagimu segala puja. Engkau mulia. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Haleluya. Kami di sini hamba-hambamu Tuhan, berketetapan hati untuk terus setia melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang kami berikan Tuhan di hadapan-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami bawa hidup kami untuk menjadi alat-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, kami milik-Mu dan Kau milik-Ku. Selamanya bagimu, ini hidup kami bagimu.
banyak Tuhan Yesus. Engkau yang sudah lebih dahulu Tuhan menunjukkan teladan untuk setia sampai akhir Tuhan. Dan tidak ada alasan buat kami untuk kami tidak setia melayani Tuhan. Sebab Engkau yang sudah menebus kami dengan nyawa-Mu. Makasih banyak Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami mau tenang di dalam hadirat Tuhan mendengar firman-Mu. Urapi kami semua Bapa. Tidak ada yang terlewat satupun di antara kami dari lawatan Tuhan. Kami serahkan Tuhan angan-angan pikiran kami, hati kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sepakat. Haleluya. Amin. Kepada hambanya kami persilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus pasti ada dalam hidup kita. Yang bersyukur katakan amin ya. Dan termasuk kita seluruh jemaat Tuhan di tempat ini di GBI Sokaraja Kidul, saudara sekalian, dan juga Bapak Gembala Jemaat dan kita semua mengucap syukur untuk sebuah acara yang indah malam hari ini, yaitu penetapan Gembala Jemaat yang baru. Sebelum semuanya ini dilakukan, saya ingin memberikan selamat lebih dulu kepada Bapak Pendeta Yonatan ya. Selamat Pak Yonatan untuk sebuah keputusan yang berani di lingkungan Sinode Gereja Bethel Indonesia ya, untuk menyerahkan tongkat estafet pelayanan saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau di saudara-saudara sekalian di GBI itu tidak ada tidak ada masa pensiunnya, itu tidak ada ya, tidak ada umur emeritasinya, itu tidak ada. Apakah umur 65 atau umur 70 tahun, itu tidak ada. Jadi memang kalau di GBI itu pendeta gembala bisa melayani sampai saudara sekalian mungkin usia lanjut ya, bahkan mohon maaf bahkan bisa meninggal dulu baru digantikan. Tapi ini tentu tidak ideal. Yang ideal adalah seperti ini, selama Bapak Gembala hidup pun sudah punya yang melanjutkan pelayanan, tinggal membuat eksekusi keputusan. Dan hari inilah kita di sini menjadi saksi dari penetapan Gembala Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saudara sekalian, dalam rangka mengantarkan pertemuan ini, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan judul saudara sekalian lead atau kepemimpinan ya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin berbagi dari sini next ya, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ayat terkenal ya. Saya tidak cantumkan ayatnya di depan, tapi mungkin Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Anda. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Alkitab berkata saudara sekalian demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu, ayat 27, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di atas muka bumi. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 3 ayat yang barusan kita baca, maka kita tahu bahwa Tuhan itu punya sebuah rencana atas hidup Anda dan saya, yaitu rencananya adalah supaya kita berkuasa di atas muka bumi, atau dengan kata lain memimpin. Dari 3 ayat ini minimal ada 2 kali kata berkuasa, supaya manusia berkuasa, supaya manusia berkuasa. Lalu ada kata yang kedua dikatakan taklukkanlah. Saudara sekalian, apa yang dapat kita simpulkan dengan rencana Tuhan ini adalah bahwa Tuhan memang punya rencana kita berkuasa di atas muka bumi. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Jadi memimpin itu seharusnya bukan sesuatu yang aneh,
Kadang-kadang ini aneh karena di jemaat tidak banyak dikhotbahkan. Mungkin dikhotbahkan hanya di kalangan pemimpin. Tapi kalau kita mau belajar, maka kebenarannya adalah berdasarkan ayat ini, semua Anda dan saya, bahkan jemaat, adalah seorang pemimpin. Yang setuju katakan amin. Minimal kalau Anda seorang suami, Anda memimpin keluarga Anda. Kalau Anda seorang ibu, Anda mungkin memimpin anak Anda ataupun mungkin pembantu Anda. Atau minimal Anda telah memimpin seseorang, yaitu seseorang itu adalah diri Anda sendiri. Setiap orang memimpin dirinya sendiri. Anda menentukan tadi jam berapa Anda akan ke tempat ini. Anda menentukan apakah Anda akan datang lebih awal atau Anda menentukan apakah Anda akan datang terlambat. Semua adalah tergantung keputusan Anda, dan keputusan Anda lah yang membuat Anda menjadi seorang pemimpin. Jadi saya nggak percaya orang-orang yang terus berkata demikian, saya begini karena orang itu. Saya selalu tanya, keputusanmu apa? Kamu pemimpin atas dirimu. Anda mau menentukan 10 menit datang lebih awal atau 5 menit lebih lambat, itu keputusanmu. Jalanan macet bisa diatur, saudara, maksudnya tenggang waktunya, tapi keputusan Anda lah yang menentukan Anda keluar rumah lebih cepat, Anda keluar rumah lebih lambat, Anda dandan perempuan-perempuan lebih cepat atau lambat, terserah Anda. Anda adalah seorang pemimpin. Nah, saudara, dengan mengerti rencana Tuhan untuk kita memimpin, maka hari ini ada sebuah pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana sikap kita semestinya atau respon kita semestinya terhadap rencana Tuhan dalam hidup kita untuk kita memimpin, atau apa respon kita terhadap hal yang bernama kepemimpinan. Ada 3 hal yang ingin saya sharingkan pada kesempatan malam hari ini. Nanti mungkin media keluarnya satu-satu ya, tiap kali saya next baru turun ya. Baik, next yang pertama, sikap kepada kepemimpinan. Next yang pertama, terima tanggung jawab kepemimpinan. Ketika Tuhan punya rencana kita untuk memimpin, maka sikap pertama yang seharusnya ada dalam hidup kita adalah kita harus siap untuk menerima tanggung jawab kepemimpinan. Sekali lagi dari ayat next, Kejadian 1 ayat 28, Alkitab berkata, manusia ditentukan Allah untuk berkuasa, manusia ditentukan Allah untuk menaklukkan. Saudara sekalian, dalam bagian firman Tuhan lain next 1 Korintus 11 ayat 3, Alkitab menunjuk dengan jelas pria adalah kepala keluarga, laki-laki adalah pemimpin keluarga. Dan terhadap saudara sekalian, segala rencana Tuhan tentang Anda dan saya memimpin ini, satu hal yang perlu kita lakukan adalah next, kita harus, saudara, siap menerima tanggung jawab kepemimpinan. Atau kepemimpinan sama dengan sebuah tanggung jawab yang harus diterima dalam hidup kita. Mungkin Anda nanya, loh Pak Gideon, apa ada orang-orang yang nolak tanggung jawab kepemimpinan? Jawabnya adalah ada. Dari waktu ke waktu selalu ada orang yang menolak tanggung jawab kepemimpinan. Coba para pendeta, tiap kali kita nyusun pengurus jemaat, betul enggak? Apa omongan mereka? Jangan saya Pak, orang lain. Nah, ini memang perlu dikhotbahkan terus-menerus kepada jemaat. Jemaat memang harus ditantang. Anda orang pemimpin, ya. Anda memang seorang pemimpin, dan seorang pemimpin seharusnya ketika sebuah kesempatan panggilan datang, memberi diri untuk belajar memimpin. Saudara, kemarin malam saya kumpul dengan sekitar hampir 50 orang calon pemimpin gereja kami di Salatiga, saudara sekalian, untuk periode Januari 2022 sampai Desember 2024. Saya bersyukur ada hampir 50 orang yang menyediakan diri jadi pengurus jemaat. Apakah di antara mereka masih ada orang yang tadinya berkata jangan saya? Ada. Tapi saudara, bukan kami punya teknik memaksa mereka, tidak. Tapi setiap kali ada tolakan, kita cuma mengajak mereka berpikir, Tuhan menentukan Anda menjadi seorang pemimpin. Itulah sebabnya hal pertama yang seharusnya ada, saudara, kepemimpinan harus menjadi tanggung jawab yang diterima. Nah, saudara, tanda seseorang menerima next kepemimpinan itu ada beberapa hal simple. Yang pertama, tanda menerima kepemimpinan adalah next, dia sadar dan dia punya pemahaman bahwa saya itu memang seorang pemimpin. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang tidak menerima tanggung jawab kepemimpinan. Kenapa? Karena mereka tidak sadar lebih dulu tentang tanggung jawab kepemimpinan ini, ya. Mungkin Anda yang sudah sering ikut pria sejati 1, 2, 3 yes. Kalau baca Roma 5 ayat 12, sebab oleh karena seorang laki-laki dosa masuk ke atas dunia, rasanya nggak enak kita para laki-laki.
Kita para laki-laki selalu akan berkata bahwa loh, keluarga itu kan 2 orang Pak. Ya ada laki-lakinya, ada perempuannya, mestinya tanggung jawab dua-duanya. Betul saudara sekalian. Tapi lebih daripada tanggung jawab dua-duanya, laki-laki harus mengerti posisinya. Dialah yang menentukan saudara sekalian, apakah keluarga ini akan baik atau tidak baik. Keluarga ini akan seperti apa. Kalau pas istri-istri kita ngamuk, apakah istri-istri kita pernah marah saudara sekalian? Halo, laki-laki yang setuju katakan amin para pria ya. Kalau ibu sedang ngamuk, apakah kita akan ikut ngamuk? Itu kan keputusan kita, betul enggak? Katanya happy wife, kalau kita mau keluarga bahagia, happy wife, happy life katanya saudara sekalian. Kalau istri bahagia, keluarga akan bahagia. Saudara, itu ada banyak benernya saudara-saudara sekalian. Jadi kita mungkin ini contohnya ya, kita kalau laki-laki sadar bahwa kebaikan keluarga itu tergantung kita nggak perlu ngikuti kemarahan dari wanita yang mungkin emosional. Kita mungkin bisa tenang untuk sementara waktu, walaupun kita seorang laki-laki punya kekuatan untuk menggebrak meja dan menunjukkan wibawa kita sebagai laki-laki, tenang saja. Dan itu terjadi ketika kita sadar ya, dan memahami tentang peranan kita sebagai pemimpin. Yang kedua, saudara, seseorang yang menerima kepemimpinannya akan melakukan ini. Next, dia akan bersiap memimpin ya. Dia akan belajar melakukan persiapan kepemimpinannya, bahkan dia akan menerima tantangan saudara-saudara sekalian. Orang-orang yang sadar bahwa dia seorang pemimpin, dia tidak akan mundur. Dia mungkin penuh ketakutan, tapi dia akan belajar menerima kepemimpinannya, sebab dia sadar dia seorang pemimpin dan dia menerima kepemimpinannya. Yang lain tentunya bukan hanya sekedar persiapan memimpin, bahkan pada akhirnya berkembang dalam kepemimpinan. Ini nanti tantangan dari kita semua gembala, khususnya Pak Antipas dan Ibu ya, bahwa setelah hari ini diizinkan memimpin jemaat lebih lagi ya, Pak Yonatan bukan berarti kemudian tidak melayani, tidak. Yang terjadi adalah mungkin Pak Yonatan tidak mengambil keputusan-keputusan struktural ya, tidak mengambil keputusan, bukan seorang pemimpin eksekutif pengambil keputusan, bukan eksekutor, tapi beliau adalah bapak rohani bagi kita semua. Yang setuju katakan amin saudara. Dan ketika Pak Antipas melayani, harus berkembang dalam kepemimpinan. Saya bersyukur saya jadi gembala sejak usia 27 tahun saudara. Sekarang saya sudah 21 tahun memimpin jemaat. Bapak saya meninggal dan meninggalkan sekitar 1.000 orang jemaat, dan itu adalah masa-masa yang menakutkan buat saya dengan istri. Tapi itu adalah sekaligus masa-masa yang paling menyenangkan ketika kami kemudian mulai berkembang dalam kepemimpinan kami. Perkembangan pertama yang harus terjadi adalah perkembangan dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Saya mungkin tidak akan ambil banyak waktu untuk men-sharingkannya saudara sekalian, tetapi saya mau berkata setiap pemimpin harus berkembang ya. Tidak ada pemimpin yang sempurna, yang ada adalah pemimpin yang mau berkembang. Tidak ada pemimpin yang sempurna, yang ada adalah pemimpin yang mau berkembang. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya menasihati salah seorang pemimpin jemaat kami di sebuah cabang. Saya bilang dia setahun ini mengalami masalah, dan memang masalahnya saya sudah lihat ya, karena dia tidak cukup gentle untuk berkata saya salah, saya minta maaf. Jadi ketika beberapa waktu lalu saya ketemu dengan dia, saya bilang begini, yang dituntut jemaatmu itu sederhana kok. Bapak bilang saja saya salah, saya minta maaf. Dan saya bersyukur dia cukup dia memang karakternya keras, jauh lebih tua dari saya saudara. Mungkin 10 tahun di atas saya. Dia bekas pelatih silat. Anda bisa bayangkan karakternya keras, anak buahnya semua dibentak-bentak zaman dulu. Nah sekarang dia mau bentak, mungkin gayanya cukup keras sama jemaat begitu saudara sekalian. Dia 10 tahun lebih tua dari saya, tapi saya bilang, Bapak kalau salah ngomong saja, saya salah, saya minta maaf, titik. Pemimpin harus berani berkembang dalam hal ini juga, mengakui kesalahan, mengakui kelemahan, karena kita tidak ada pemimpin yang sempurna, yang ada pemimpin yang mau berkembang. Nah ini
kuotasinya. Tidak ada pemimpin yang sempurna, yang ada pemimpin yang mau berkembang. Dan saya bersyukur dia melakukan itu sehingga sekarang jemaatnya mulai kembali menghormati dia ya. Bahkan ketika dia minta maaf di video sama pengurusnya dan dia minta maaf dan itu video disebarkan di antara pengurus, tidak mempermalukan tapi justru menambahkan rasa hormat dari jemaat kepada seorang pemimpin yang mau bertumbuh lebih baik dalam hidupnya. Yang kedua, saudara sekalian, apa respon kita seharusnya terhadap rencana Tuhan untuk kita memimpin? Yang kedua adalah kita seharusnya menginginkan kepemimpinan itu. Dalam 1 Timotius 3 ayat 1 ada ayat yang bunyinya demikian. Orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara, beberapa tahun lalu ketika saya memahami kebenaran ini lewat sebuah buku yang saya baca tentunya, saya agak cukup syok sebagai orang yang dibesarkan di budaya Jawa. Budaya Jawa kita tuh biasanya bagaimana Bapak Ibu? Halo? Jangan saya, orang lain, betul enggak? Udah dia saja yang maju, jangan saya. Banyak orang, saya tidak berkata budaya Jawanya jelek, tidak, tapi itulah mungkin natur atau budaya di mana kita dibesarkan ya. Ewuh pakewuh trimo ing pandum ya. Kita nggak banyak alon-alon, asal kelakon. Saudara, itu mungkin struktur budaya kita sehingga kadang-kadang kita terhadap yang namanya kepemimpinan kita berkata jangan saya, orang lain saja. Tapi Alkitab hari ini ada satu ayat Rasul Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya, orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat, atau sama dengan dipakai kata bishop di dalam bahasa Inggris ya, atau terjemahnya adalah episkopos. Episkopos itu seperti kita sekarang pendeta GBI ya. GBI itu pemerintahan gerejanya adalah episkopal sinodal. Sekali lagi, episkopal sinodal. Episkopal artinya kita gembala memang punya otoritas tertinggi di jemaat, tapi kita tidak bisa sembarangan. Kita terikat kepada peraturan-peraturan di atas kita, sinodal kita, saudara-saudara sekalian. Jadi orang yang menghendaki jabatan episkopos, pemimpin jemaat, bishop, bisa dikatakan zaman sekarang pendeta, dia menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, di sini beberapa tahun lalu saya menemukan kata ini, ambisi ya. Menginginkan. Selama ini kita kalau ketemu kata ambisi takut. Ya, orang suka menasihati kita, jangan jadi orang yang berambisi. Jangan jadi orang yang berambisi, ya, saudara sekalian ya. Nah, sebetulnya ambisi itu, saudara sekalian, bukan sesuatu yang negatif melulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan ambisi artinya adalah keinginan, hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau melakukan sesuatu. Dan saudara sekalian, apakah ambisi kita ini dapat dipakai menjadi sesuatu yang baik, saudara sekalian? Dapat, saudara, asal kita perlu ini. Ambisi kita atau keinginan kita untuk memimpin perlu diinginkan untuk satu tujuan, untuk memuliakan namanya Tuhan. Saudara, saya belajar sejak remaja ya, beberapa lagu-lagu mewarnai pikiran saya ya. Sidney Mehudi pernah tulis, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu jadi yang utama di hidupku, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Saudara, dari remaja, saudara, bayangan saya tentang melayani Tuhan adalah menjadikan Tuhan nomor satu, sehingga ambisi-ambisi kita kalau terus ditaruh di bawah kerinduan memuliakan Tuhan, seperti kata Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka kita menjadi orang-orang yang memimpin dengan ambisi yang dikuduskan oleh Tuhan. Ambisi kita perlu dikuduskan, diarahkan untuk memuliakan namanya Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Ketika 21 tahun lalu, tahun 2000, ayah saya meninggal dunia dan ada 1000 orang jemaat.
Saya bingung sekali dengan jemaat itu. Dan saya mulai datang pada Tuhan. Ini perkembangan pertama, kita harus sama Tuhan selalu. Bahkan nanti kalau jadi gembala itu kayak ada sebuah season yang baru, Pak Antipas sama Ibu ya. Jadi kita ini kayak udah tahu begitu ya. Tapi nanti ada semacam season, ada sebuah masa, musim yang baru. Karena sekarang kita harus memimpin, membuat keputusan ya. Dan ketika itu adalah hari-hari bergumul tahun 2000, kami sempat punya tanah 1.500 meter di kota Salatiga, dan waktu itu semasa bapak saya hidup, dia sudah mengajukan izin 2 kali dengan pengurus jemaat, tapi gagal, saudara sekalian, di Salatiga. Lalu beliau meninggal dunia tahun 2000 sekitar bulan Agustus. November 2000 saya dilantik, jadi ditetapkan jadi pendeta gembala bersama dengan istri. Lalu mulailah season perjalanan itu. Dan saudara sekalian, ada satu hal yang saya waktu itu pergumulkan, karena ditinggali tanah 1.500 meter harus dibangun. Jadi saya kemudian sembayang, Tuhan, ini mau gimana nih tanah ini? Saudara-saudara sekalian, lalu saya dalam persekutuan dengan Tuhan, bahasanya saya menanyakan, Tuhan, ini gimana Tuhan? Kalau ada tanah begini, ada jemaat seperti ini, kita harus bagaimana? Bangunnya seperti apa? Nah, hari itu saya mendapatkan sebuah inspirasi dari Tuhan 21 tahun yang lalu. Jangan lupa, ini udah lama. Tuhan cuma bilang gini, kalau bangun gereja yang gede sekalian, kalau bangun gereja yang lokasinya gede sekalian. Saya cuma nangkep itu saja. Dibawa dalam doa, saudara-saudara sekalian. Dan saya memang ingat ayah saya dulu pernah ngomong, jadi bapak rohani itu penting. Ayah saya bilang gini, Gideon, kalau bangun gereja itu jangan yang kayak gereja itu ya, dari depan ragangannya gede, magrong-magrong, begitu masuk di dalam cuma isinya orang 70, orang 80. Bangun gereja jangan gitu. Saya tanya dia, gimana Pak? Besar, jemaat ini 1000, kamu cari sesuatu yang bisa muat orang banyak. Nah, dalam anugerah Tuhan itu menjadi doa dalam perkembangan. Dan mulai timbul ambisi untuk sesuatu yang besar, saudara. Saya mungkin tidak sempat cerita banyak, tapi saya mau kasih tahu, ini Tuhan, ini pasti Tuhan. Jadi di dalam hati kita tuh bisa diletakkan Tuhan ambisi-ambisi tertentu untuk kemuliaan nama Dia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak Ruben sedang bangun gereja ya, itu ambisi datang dari Tuhan. Cita-cita orang tuh sampai kalau berani melangkah bangun gereja itu sesuatu dari Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Apalagi kita kan sedang melayani pekerjaan Tuhan. Singkat cerita adalah demikian, Bapak Ibu. Akhirnya tanah itu bisa dijual 1.500 meter. Lalu kita bisa beli sebuah lokasi yang sekarang kita pakai di Salatiga 4 kali lipat. Kita punya tanah 5.890 sekian meter. Lalu dari situ Tuhan izinkan bangun gedung buat 2.000 orang. Nanti tanggal 25 Desember ini, sama seperti Bamak di Banyumas ini akrab, kami di Salatiga juga BKGS namanya, itu akrab, Badan Kerjasama. Mereka memang biasanya Natalan kalau kami Salatiga tuh di lapangan ya, 10.000, 15.000 orang, tapi 2 tahun ini kita kena pandemi, jadi panitia berkata, gimana kalau kami pinjam gereja Pak Gideon? Boleh. Dan memang sejak gereja itu diresmikan 2010, 11 tahun lalu, gereja itu kami biasa dipinjamkan ya. Jadi itu merupakan bagian dari ambisi ya, bangun gereja yang besar. Lalu saya tanya sama Tuhan, kalau besar itu apa toh Tuhan? Besar itu artinya pengaruh. Besar itu artinya pengaruh. Kamu nanti ngomong apa-apa di kota Salatiga, orang dengarkan. Dan itulah yang setelah dalam anugerah Tuhan 21 tahun ini Tuhan izinkan kami alami. Sekarang kami jadi salah satu pengaruh ya. Nanti tanggal 29 Desember Natalan PNS, TNI, Polri akan ada di gereja kami. Karena gereja kami bisa muat sekitar 2.000 orang. Tapi kita setting cuma 500 orang yang masuk gedung, yang lain tetap online. Dan saudara sekalian, yang mau saya sharingkan adalah tidak masalah kita punya ambisi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengatakan demikian, bahwa sikap kita terhadap rencana Tuhan terhadap kepemimpinan, maka kita perlu menginginkan kepemimpinan itu. Tidak salah kita punya ambisi, asal ambisinya dikuduskan untuk memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Lagu kita
Seharusnya begini, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Yang tahu katakan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, katakan, hanya bagi Tuhan. Saya biasanya sih nyanyinya minta diiringi, tapi waktu ini biar cepat sekalian. Tapi intinya Anda tahu, kalau kita punya ambisi yang dikuduskan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, itu bukan sesuatu yang salah. Yang ngerti katakan amin ya. Dan itu pengalaman kami. Ketika kita serahkan ambisi ke dalam tangan Tuhan, Dia yang mengizinkan kita bertumbuh di dalam Dia. Makanya saya percaya gereja itu ya nanti pasti bertumbuh lah. Dari segini nambah lagi ya dalam iman bersama dengan Tuhan. Almarhum Pak Ruby di Purwokerto ya sudah mungkin settle, lalu timbul keinginan hatinya, lalu beliau memang sudah pulang, tapi sekarang pembangunan sedang dilanjutkan oleh seluruh jemaat dengan Ibu Gembala. Saudara, itu datang dari Tuhan. Nah, tugas kita adalah ya menginginkan kepemimpinan itu untuk memuliakan Tuhan. Dan nomor 3 yang paling akhir, sikap terhadap kepemimpinan adalah next, hargai kepercayaan untuk memimpin. Saudara, memimpin itu merupakan next kepercayaan Tuhan dan kepercayaan orang lain yang diserahkan kepada kita. Tuhan menyerahkan kesempatan kepada kita untuk memimpin ya. Dan itu memang ada batas waktunya. Saya sendiri sadar tentang itu. 2 tahun lagi saya selesai memimpin sebagai ketua BPD Jateng dan DIY. Dan saya sudah siap dengan situasi itu. Saya sudah memikirkan siapa-siapa yang akan menjadi penggantinya, dan situasi pergantian itu harus dimaknai dengan oh ini kesempatan dari Tuhan ya. Dan kalau kurang 2 tahun kita yang menghargai kepemimpinan dari Tuhan, ini contohnya kita ngerti 2 tahun harus disiapkan. Isi saya juga 2 tahun lagi akan selesai menjadi ketua WBI Jateng dan DIY. Saya bilang sayang puji Tuhan kita selesai sama-sama ya saudara. Nah saudara, itu hanya kepercayaan dari Tuhan. Jadi nggak perlu dipertahankan mati-matian. Termasuk hari ini sekali lagi Om Yonatan ya. Gimana kalau kita beri tepuk tangan buat Om Yonatan yang luar biasa. Keren Om. Mohon maaf, tidak usah tunggu meninggal, sudah digantikan. Ini yang benar seharusnya di GBI ya. Kalau organisasi lain nggak tahu ya. Soalnya GBI itu nggak punya batas waktu ya. Dan saya sedang menuliskan ini di disertasi S3 saya ya. Tanggal 30 November saya akan mulai ujian proposal. Saya mulai membahas tentang masa pensiun pendeta GBI. Karena apa? Pendeta GBI harus ngerti ini hanya kepercayaan, waktunya Tuhan. Tepat pada waktunya harus diserahkan. Itu adalah cara kita menghargai kepercayaan untuk memimpin. Dan memimpin juga adalah kepercayaan orang lain yang diserahkan kepada kita. Karena itu saudara, sharing sederhana sore ini adalah untuk menghargai kepercayaan Tuhan ya. Maka kita harus next mengembangkan satu sikap yang namanya kerendahan hati. Yang namanya kerendahan hati. Mazmur 75 berkata, sebab dari Tuhanlah datang peninggian, direndahkan yang satu dan diangkatnya yang lain, kata firman Tuhan. Saudara sekalian, oleh karena itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mimpin itu harus dengan kerendahan hati. Makanya saya bilang sama pendeta cabang yang tadi saya sharing sama Anda, rendah hati aja Pak. Kalau salah itu udahlah, nggak usah saya salah tapi orang, bahasanya orang Jawa itu jeleh sama pemimpin yang saya salah tapi saya salah, bilang aja udah saya salah titik, saya minta maaf. Udah, orang akan hormat sama orang seperti itu, rendah hati saja. Nah memang tidak mudah bagi dia ya, bekas orang pelatih silat ya, orang keras kepala saudara, tapi puji Tuhan bisa diarahkan sehingga hari ini jemaatnya bisa menerima dengan dia dengan baik. Dan demikian juga dengan kita saudara sekalian, hargai kepercayaan Tuhan dengan cara apa? Terus jaga kerendahan hati ya.
Kita ini betul-betul hanya hamba. Kata Lukas bahkan kalau sudah menyelesaikan semua cuma bilang begini, kami hamba yang tidak berguna, yang harus menyelesaikan apa yang diinginkan oleh tuannya, titik. Jadi saudara sekalian, kita harus tahu bahwa kesempatan memimpin ini akan datang dan pergi dari Tuhan. Tuhan itu aja yang buka. Jadi kita ini nggak usah nyari-nyari ya, saudara-saudara sekalian ya. Jadi bersama dengan Tuhan kita jalani kesempatan yang ada. Yang kedua, bagaimana next menghargai kepercayaan orang yang kita memberikan kepercayaan kepada kita dengan melayani lebih lagi. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Markus 10, layani sebagai pemimpin hamba, servant leadership. Pemimpin yang melayani, pemimpin yang kalau memimpin tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi pemimpin yang kalau memimpin adding value, memberikan nilai tambahan kepada orang-orang yang dipimpin. Saudara sekalian, satu kali saya menangis mendengarkan sharing ini, saudara. Next, karena di kuotasi itu Roma pasal 12 ya, itu Pak Dr. Bambang Budianto lewat video saja dia sharing. Ya, dia bilang bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah hutang. Kalau Anda baca Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 itu ada daftar karunia dari Tuhan, ada sekitar 7 karunia motivasi. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Dan dia bilang begini, hari itu terinspirasi sekali. Dia bilang itu ada karunia melayani. Kalau Anda tidak mengembangkan karunia melayani, yang rugi cuma Anda sendiri. Orang lain mungkin rugi tapi jumlahnya enggak banyak. Kalau Anda tidak mengembangkan karunia kemurahan, ya, yang rugi adalah Anda sendiri. Orang lain mungkin rugi tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi begitu karunia kepemimpinan tidak dikembangkan, yang rugi adalah Anda sendiri dan orang banyak yang Anda pimpin. Itulah sebabnya kepemimpinan itu sebetulnya adalah sebuah hutang yang harus dibayar. Dan bagaimana caranya kita membayar hutang kepemimpinan kita itu adalah dengan next, sebagai pemimpin, kepemimpinan kita harus mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Pendeta Antipas dan Ibu dan seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini sebentar lagi kita akan mendoakan Pak Antipas sebagai pemimpin yang selanjutnya dari gereja Tuhan di tempat ini. Tapi harus dipahami next, bahwa kepemimpinan bukan sekedar sesuatu yang datang ya. Mungkin mohon maaf saudara sekalian ya, sistemnya di GBI memang begitu ya. Yang melanjutkan itu pertama-tama tata gereja kami menyebutkan dilanjutkan oleh keluarga lebih dulu. Memang ada penjelasannya di tata gereja. Tapi pun kalau keluarga tidak punya panggilan dan tidak punya potensi, tidak usah dipaksakan. Yang setuju katakan amin. Tapi puji Tuhan hari ini Pak Antipas dan Ibu adalah orang-orang yang berpotensi dan memiliki panggilan itu. Sehingga mari jalankan kepemimpinan sebagai sesuatu yang diterima, diinginkan dan dihargai oleh karena Kristus Yesus telah menyerahkannya kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama saudara sekalian sebelum kita memasuki acara-acara lebih lanjut, dan mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Nada F diberikan kepada kita. Saya ingin ajak kita menyembah Tuhan dengan lagu sederhana tadi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketok aja Mas ya. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, mari bagi berdiri katakan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala
kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup kami memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, memimpin yang Kau serahkan kepada kepercayaan kami. Kami belajar menanggapi ini dengan Tuhan takut akan Engkau. Kami belajar menerima tanggung jawab kepemimpinan kami. Kami belajar menerima Tuhan, menginginkan kepemimpinan ini untuk kesempatan memuliakan namanya Tuhan Yesus. Dan kami belajar menghargai kepemimpinan ini sebagai sebuah hutang yang harus dibayar kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan berkati terus selanjutan acara ini. Semua ada di dalam kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa bersama kita berkata amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk saudara sekalian. Kita akan masuk dalam acara penetapan gembala. Jadi kalau di GB istilahnya adalah gembala itu ditetapkan, penetapan gembala. Dan seluruh rangkaian acara penetapan gembala ini akan diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Ketua Perwil, rekan saya yaitu Pendeta Ruben Sunarto. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia buat Bapak Pendeta Antipas dan Bapak Pendeta Jonathan yang menyerahkan tanggung jawab dalam pelayanan kepada Bapak Pendeta Antipas. Sebabnya saya akan membacakan surat keputusan dari Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mengundang Bapak Pendeta Antipas dan Ibu maju ke depan. Bisa di hadapan mimbar menghadap ke sini. Ya Pak Antipas sebelah kanan. Pak Antipas sebelah kanan. Kanan saya maksud saya. Nah, ya, surat keputusan Badan Pengurus Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gereja Betel Indonesia nomor 023/S/11/Romawi/BBD/11/Romawi/2021 tentang penetapan Pendeta Antipas Rudianto sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Betel Indonesia, Sokaraja Kidul, Sekretariat Jalan Gatot Subroto, Barat Daya Pasar Hewan, RT 08 RW 03 Sokaraja. Badan Pengurus Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Gereja Betel Indonesia menimbang bahwa suatu organisasi dan perkembangan dengan baik apabila di dalam organisasi tersebut terdapat seorang pemimpin yang memimpin organisasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapainya dan seterusnya, mengingat pasal 1, pasal 8 dan pasal 9 ayat 7 Tata Dasar Gereja Betel Indonesia 2, pasal 1 ayat 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 77 ayat 6 Tata Tertib Gereja Betel Indonesia memperhatikan
Surat dari Pendeta Jonathan Purwa Suherman selaku Gembala Jemaat Gereja Betel Indonesia Sokaraja Kidul, Sekretariat Jalan Gatot Subroto, Barat Daya, Pasar Hewan, RT 8 RW 3 Sokaraja nomor 11 garing GBI Sokit garing 11 Romawi garing 2021 tertanggal Sokaraja 8 November 2021 perihal pelimpahan penggembalaan, di mana yang bersangkutan menyatakan karena faktor usia dan keterbatasan gerak sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal, memutuskan menetapkan pertama, menetapkan Pendeta Antipas Rudianto sebagai Gembala Jemaat pada Jemaat Lokal Gereja Betel Indonesia Sokaraja Kidul, Sekretariat Jalan Gatot Subroto, Barat Daya, Pasar Hewan, RT 8 RW 3 Sokaraja. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau Gembala Jemaat Lokal sebagaimana yang diatur dalam Tata Gereja Betel Indonesia. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarang tanggal 17 November 2021. Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Gereja Betel Indonesia. Ketua Bapak Pendeta Gideon Rusti MTH, Sekretaris Pendeta Andreas C. Sunarko MTH. Demikian surat keputusan yang sudah saya bacakan. Waktu lagi saya serahkan kepada Bapak Pendeta Gideon. Terima kasih Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Beberapa acara akan kita lanjutkan sekarang. Yang kedua, kita akan mendengarkan pembacaan janji Gembala Jemaat oleh Pendeta Antipas Rudianto. Karena itu mohon izin mejanya itu kalau bisa kalau ada yang bisa bantu geser ke tengah supaya atau Pak Antipas ke sana atau enak ke sini ya, mungkin bergeser ke tengah aja. Mohon izin Pak Antipas bisa agak mundur, dan sudah tersedia janji gembala di sana. Silakan Pak Antipas mengambilnya dan membacakannya dengan menghadap kepada jemaat lebih dulu ya Pak ya, sebagai janji di hadapan seluruh jemaat Tuhan. Dipersilahkan. Janji Gembala. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berjanji dengan pertolongan Roh Kudus siap melaksanakan tugas untuk memberitakan Injil, menggembalakan domba-domba Allah yang dipercayakan kepada saya untuk digembalakan, dan sebagai pemimpin yang melayani dengan satu, taat dan setia pada panggilan serta tugas dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja tanpa syarat. 2. Menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. 3. Taat dan berpegang teguh pada Alkitab yang adalah firman Allah dan memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai gembala sidang. 4. Mentaati pengakuan iman, tata dasar dan tata tertib Gereja Betel Indonesia. 5. Membina kehidupan keluarga untuk menjadi kesaksian yang baik di tengah masyarakat dan gereja serta jemaat. 6. Membina dan menjaga nama baik Gereja Betel Indonesia dalam hubungan ke dalam maupun keluar. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bila mana di kemudian hari saya melanggar disiplin gereja, maka saya bersedia dikenakan sanksi disiplin gereja. Setelah dibacakannya janji gembala tersebut, maka akan ditandatangani oleh Pendeta Antipas. Juru foto bisa ambil kesempatan indah ini sebagai sebuah
agenda resmi dari gereja kita dan juga jemaat kita, ya. Slow motion dulu Pak, set pelan, ya. Ini penting ini, ya. Ya, akan diambil gambarnya dan Pak Antipas akan menandatangani janji gembala sebagai sebuah ikatan pelayanan kepada organisasi gereja Bethel Indonesia. Dipersilakan. Tuhan berkati, dan boleh beri tepuk tangan saudara. Sekarang Pak Antipas dan Ibu boleh menghadap kepada saya sekali lagi, dan hari ini pada hari Rabu 17 November 2021 pukul 19.20 setelah selesai pembacaan surat keputusan, pembacaan janji gembala serta penandatanganan janji gembala, dengan ini saya nyatakan bahwa Pendeta Antipas Rudianto adalah Gembala Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia Sokaraja Kidul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan sekali lagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, dan kini tiba waktunya kita mendoakan, ya, karena inilah hal yang penting untuk kita lakukan. Karena itu sekali lagi saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri dan mohon jika boleh dibantu menyampingkan meja sebentar. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, Pak Abed, Pak Ruben yang mendukung sebagai tanda dukungan, dan Pak Antipas dan Ibu boleh berlutut. Kita siapkan nada G, kita mintakan berkat anugerah Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan, anggota MPL, Pendeta Simpson dan Ibu Rani, Pak Ruben, Pak Abed, Ibu Liana, dan bisa hadir dari Bamak jika ada yang mau mewakili, silahkan. Pemimpin-pemimpin Bamak, silahkan. Hamba-hamba Tuhan yang hadir, kita bisa kelilingi bersama di dalam doa, ya. Dan sebetulnya saya pengen Pak Yonatan bisa hadir, kelihatannya sudah berdiri. Kalau Om mau di sini silahkan, ya. Restunya Om Yonatan untuk kita, silahkan Om. Duduk di depan ini, siap juga mendoakan Pak Antipas dan Ananda Kekasih. Dikasih kursi saja buat Om Yonatan, ya. Besar anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerah, besar anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Dari awal kita sembah Tuhan, katakan ku ada sebagai mana ku ada. Roh Kudus berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Roh Kudus, ku hidup segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua tercurah bagiku. Sembah Tuhan, katakan besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
besar, aduh, semakin hari bertambah-tambah Roh Kudus, semakin besar, aduh, sekali lagi, semakin hari bertambah-tambah, semakin hari semakin bertambah besar, anugerah-Mu. Kita akan berdoa buat hamba Tuhan, tapi biarlah yang pertama saya rindu kasih kesempatan Om Yonatan berdoa buat Pak Antipas sama anak-anak. Doakan yang Tuhan taruh di hati Om, silakan. Baik, mungkin karena rasa terharu Om Yonatan berkata tidak bisa berdoa, tapi kita lihat restunya turun di tengah-tengah kita. Mari hamba-hamba Tuhan kita lebih mendekat. Kami bersyukur Bapa Surgawi, kasih karunia-Mu ada di tengah kami. Telah Kau sediakan pemimpin bagi jemaat ini, Pak Antipas dan istri terkasih. Karena itu kami bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat mendukung. Mari jemaat angkat tangan kananmu dan arahkan ke depan. Dan sekarang kami berdoa, kami berkati hamba-Mu dengan kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua kekuatan yang baru mengalir turun. Ini masa yang baru, sebuah revitalisasi, sebuah kebangkitan bagi jemaat ini tersedia pada hari-hari ini sampai pada hari-hari ke depan, melalui pemimpin-pemimpin yang berhati hamba, melalui pemimpin-pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Engkau menjadikan hamba-Mu bukan sekedar pemimpin yang biasa, tapi sebagai seorang bapak dan ibu bagi jemaat, di mana orang-orang akan datang sebagai anak-anak dan tunduk di dalam pelayanan. Mereka bekerja sama sehingga jemaat ini maju di dalam berkat Tuhan. Ini doa kami. Orang yang membangun akan datang, orang yang merusak kami perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Biarlah kebangkitan daripada Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pendeta Antipas dan ibu dan seluruh jemaat bergandengan tangan maju mencapai kerinduan-kerinduan Tuhan yang terkini, sehingga akan tercatat dalam hidup Pak Antipas dan ibu. Dia telah menyelesaikan kehendak Tuhan pada zamannya. Terpuji nama-Mu Tuhan yang mengerjakan berkat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bersama kita berkata amin. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Pak Antipas dan Ibu, Tuhan Yesus berkati ya. Puji Tuhan ya. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Selamat ya. Hamba Tuhan bisa memberikan salam dan jemaat bisa duduk ya. Pak Antipas masih berdiri bersama dengan saya di sini. Juru foto bisa mempersiapkan diri lagi, ada adegan penting sebentar lagi ya, silahkan. Pak Antipas dan Ibu bisa menghadap kepada saya, Ibu di sebelah sana ya. Baik, hari ini BPD Jateng DIYGBI akan memberikan surat penetapan kembali jemaat ini sebagai pegangan di dalam melayani umat Tuhan ke depan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya silakan kembali pada pemimpin acara. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Gideon Rusli MTH atas pelayanan firman sekaligus pelantikan Gembala Sidang GBI Sokaraja Kidul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, ialah sambutan-sambutan. Untuk yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Gembala Senior atau
atau wakil pengurus jemaat. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Sekali lagi, sambutan yang pertama dari gembala senior atau wakil pengurus jemaat. Kepada Bapak Ibu yang bersangkutan kami persilahkan. Cek. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada yang terhormat Ketua BPD Jateng dan DIY, Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kepada yang terhormat Ketua Perwil, Bapak Pendeta Ruben. Yang mewakili MPL yang terhormat Bapak Pendeta Simpson. Ketua Bamak Kabupaten Banyumas, Ibu Pendeta Maria. Rektor STTII, Bapak Pendeta Pangeran Manurung. Seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat GBI Sokit. Saya mewakili Bapak Pendeta Yonatan PS mengucapkan terima kasih atas kehadiran, dukungan, waktu, hingga pada acara pelantikan pentahbisan Bapak Pendeta Antipas. Memang estafet ini sudah lama direncanakan oleh Bapak Gembala Pendeta Yonatan. Secara bertahap, tugas-tugas ini sebenarnya sudah dilimpahkan kepada Bapak Pendeta Antipas. Dan saat inilah hari haknya. Ya. Dan saya yakin Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita semua dan akan menyatakan kuasanya yang dengan luar biasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua sidang jemaat, semua hamba-hamba Tuhan atas dukungan kepada Bapak Pendeta Yonatan. Bapak Ibu, tidak usah takut. Pak Yonatan tetap masih aktif. Ya. Pak Yonatan sekarang menjadi gembala pembina. Ya, jadi naik tingkat, naik kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat GBI Sokit, tidak usah takut, tidak usah ada pemikiran yang macam-macam, karena inilah estafet yang harus kita lakukan. Ya. Bukan berarti Pak Yonatan kondisi lagi menurun, enggak. Karena ini kita sudah bicarakan, udah beberapa tahun yang dari belakang sebelum pada saat itu Bapak Pendeta Yonatan masih berfirman juga, masih menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Cuman kalau sidang jemaat tahu, porsi Pak Yonatan pada saat itu kan udah mulai dikurangi, udah mulai dialihkan kepada Bapak Pendeta Antipas. Ya, jadi saya harapkan dukungan tetap, bahkan harus lebih lagi mendukung Bapak Pendeta Antipas sebagai gembala sidang Sokaraja Kidul. Ya. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Antipas dan Ibu. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus terus berkarya, memberikan hikmat marifat kepada Bapak Pendeta Antipas dan Ibu. Sehingga di dalam penggembalaannya bukan karena kuat gagah Bapak Pendeta Antipas, tetapi karena kasih Tuhan yang ada di dalam Bapak Pendeta Antipas dan Ibu. Sehingga saya yakin gereja Sokit ini akan berkembang lebih besar lagi. Bukan untuk kita, bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar nama Tuhan diagungkan, biar orang-orang melihat bahwa Tuhan yang ada di GBI Sokit adalah Tuhan yang mahal besar, yang luar biasa. Jadi saudara-saudara tidak usah ada pemikiran macam-macam. Ya. Dukung dalam pelayanan Pak Antipas.
dukung di dalam segala sesuatu ya yang Pak Antipas lakukan. Karena saya yakin Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Ya. Mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan dan yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih atas sambutannya selaku wakil dari pengurus jemaat GBI Sokit ya. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Gembala Jemaat GBI Sokit yang baru. Kepada Pak Antipas kami persilahkan. Berikan tepuk tangan saudaraku boleh. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang terhormat Ketua BPD Bapak Pendeta Gideon Rusli FTH, Ketua Perwil Bapak Pendeta Ruben, dan dari MPL hadir malam hari ini perwakilan Bapak Pendeta Simpson Wiwi. Untuk Ketua Bamak Ibu Pendeta Maria, dan juga tadi Pak Pangeran izin pulang terlebih dahulu, beliau adalah Rektor STII Dr. Pangeran. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Sokaraja dan juga teman-teman semua yang melayani bersama-sama selama ini, beberapa pengurus Bamak, dan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir malam hari ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Ketua BPD dalam firman yang disampaikan sangat menjadi motivasi buat saya dan juga istri bahwa melayani, menggembalakan adalah satu season yang baru buat kami, sekalipun tadi juga disampaikan bahwa sekian waktu sudah ada tugas-tugas yang memang saya dan istri emban dan laksanakan tugas dari gembala di tempat ini pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi dengan penetapan ini jujur beberapa hari ini saya diskusi dengan istri, ada banyak hal yang tanda kutip iya apa tidak, artinya ini benar atau tidak. Muncul perenungan itu dan ada satu hal yang saya merasa bahwa menjadi gembala itu tugas yang sangat-sangat spesial, kesabaran dan semua hal tentunya dituntut sebagai tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan juga melayani umat. Karena itu kami berdua mohon dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah gereja yang Tuhan percayakan untuk kita layani boleh menjadi berkat dan berkembang, tentunya dalam hal yang Tuhan mau, amanat agung tetap dijalankan, dan visi gereja Bethel Indonesia menjadi seperti Kristus itu tetap membara di hati kita jemaat Tuhan di tempat ini, dan kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik, terima kasih Bapak Pendeta Antipas selaku Gembala Sidang yang baru ya di GBI Sokit. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan selanjutnya dari Ketua Bamak ya. Kepada Ibu Maria selaku Ketua Bamak kami persilahkan. Mari berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ketua Bamak kita. Terima kasih.
Shalom. Puji Tuhan buat hari ini, dan kita tahu bahwa ini harinya Tuhan yang Tuhan berikan bagi jemaat GBI Sokit. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Yonatan. Luar biasa, Bapak benar-benar bisa memberikan contoh dan teladan bagi kita semua. Terima kasih dan juga selamat kepada rekan saya, Bapak Pendeta Antipas dan Ibu Maya, rekan pelayanan di Bamak sebagai ketua 2 di Bamak Kabupaten Banyumas, dan juga selamat kepada Bapak Gideon dan juga teman-teman dari GBI. Dan tentu ini menjadi petanda bahwa semakin banyak pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya untuk mengemban tugas panggilannya. Dan kita percaya bahwa Bapak Pendeta Antipas tidak hanya akan melayani GBI Sokit, dan untuk itu saya izin kepada jemaat dan juga kepada keluarga bahwa Bapak Pendeta Antipas akan semakin dipakai Tuhan di Kabupaten Banyumas. Dan ini menjadi sarana berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita tahu Kabupaten Banyumas juga akan diberkati dan akan dijadikan luar biasa oleh Tuhan. Selamat sekali lagi, dan bravo rekanku dan juga Bu Maya, dan juga salam dari teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara pelantikan Gembala Sidang Jemaat GBI Sokaraja Kidul sudah selesai. Dan sebelum kita menerima doa berkat, saya mewakili mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami, atas segala keterbatasan kami. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini Bapak Ibu dengan doa berkat yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simpson Wiwi. Kepada Bapak Pendeta Simpson Wiwi kami persilahkan. Haleluya. Baik, mari kita semua bangkit berdiri Bapak Saudara sekalian. Kita akan akhiri ibadah penetapan Gembala Jemaat GBI Sokaraja Kidul, dan kita semua sebentar akan menerima berkat yang dari Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, segala pujian. Amin Yesus, terima kasih. Pujian dan kemuliaan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Bahwa Engkau telah melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kami. Amin. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Katakan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk semua kasih, kemurahan, anugerah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami, bahwa kami boleh melakukan hal-hal baik di hadapan Engkau. Hari ini kami menyaksikan tongkat estafet kepemimpinan atas Gereja Bethel Indonesia Sokaraja Kidul boleh dilakukan, dan kami boleh melihat kesaksian-kesaksian yang baik yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah, demi keberlangsungan pelayanan yang akan dilakukan oleh gereja ini. Kami percaya bahwa Engkau akan sungguh-sungguh menyertai
hari ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya baik Bapak Pendeta Jonathan maupun Bapak Pendeta Antipas, Bapak akan terus melanjutkan karya-karya yang baik yang Tuhan percayakan bagi tempat ini, dan nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati seluruh kehadiran dari teman-teman yang sudah mendukung, yang sudah ikut mendoakan, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak mendapat anugerah dengan Bapak adanya pemimpin yang baru yang Tuhan tetapkan. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Terima kasih, kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih dan kemurahan Allah. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya Bapak bahwa Engkau Allah sumber segala berkat menyertai seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami siapkan seluruh keberadaan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama, terima rahmat, berkat, anugerah dari Bapa Surgawi, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, serta kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, datanglah segera Tuhan, karena kami setia menantikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah Roh-Mu